Shalom, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sejarah dunia. Judul hari ini adalah penyerahan yang agung. Sebelum melanjutkan ayat inti dan penjelasannya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhanku yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar sedikit firman Tuhan melalui renungan hari ini. Tolong kami Tuhan, apa yang kami dengar sebentar, menolong kami untuk hidup lebih mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami butuh tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti terdapat di dalam kitab Galati 2 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Penjelasannya, Masada yang berarti benteng dalam bahasa Ibrani adalah tempat pertahanan di puncak sebuah gunung dengan puncak datar di gurun Yudea. Tempat itu dibangun di atas dataran berbatu yang menjulang 2000 kaki di atas permukaan laut mati yang berlokasi di dekatnya. Lokasi itu kemudian direnovasi oleh Herodes Agung antara tahun 37 dan 31 sebelum Masehi. Ketika Yerusalem telah diduduki oleh orang Romawi pada tahun 70 Masehi, kelompok pemberontak terakhir yang tersisa adalah sebuah sekte Yahudi yang dikenal sebagai Zelot. Mereka memberontak dan merebut benteng tersebut dalam pertahanan terakhir mereka melawan pemerintahan Romawi. Mereka menolak untuk menyerah. Dengan banyak makanan dan air, kelompok yang terdiri dari sekitar 1000 pria, wanita, dan anak-anak yang dipimpin oleh Eleazar bin Jair menahan seluruh pasukan Romawi lebih dari 2 tahun. Setelah pengepungan yang lama ini, 15.000 tentara Romawi dari Legiun ke-10 membuat sebuah lereng tanjakan dari tanah yang sangat besar dan akhirnya dapat menerobos benteng pertahanan mereka. Tetapi para tentara itu menemukan mayat lebih dari 960 pria, wanita, dan anak-anak, korban fakta bunuh diri untuk mencegah orang Romawi mengambil mereka sebagai budak. Semua kecuali 7 orang telah melakukan bunuh diri daripada menyerah pada musuh mereka. Situs Masada ditemukan kembali pada tahun 1842 dan digali secara besar-besaran oleh arkeolog Higael Yadin antara tahun 1963 dan 1965. Hari ini, wisatawan dapat mendaki jalur ular di sisi timur atau naik kereta gantung untuk sampai ke puncaknya. Karena iklim yang kering, Masada sebagian besar tidak tersentuh manusia selama lebih dari 2000 tahun. Sebuah museum sekarang menampilkan temuan dan tur diberikan setiap hari yang menceritakan kisah orang-orang fanatik
yang menolak untuk menyerah. Pasti ada saat-saat di mana kita harus melawan musuh tanpa rasa takut. Tetapi ada juga waktu untuk menyerah bukan kepada iblis, tetapi kepada Kristus. Ketika Paulus membagikan Injil kepada orang-orang Korintus, dia menulis, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Bagi dunia tampaknya tidak masuk akal untuk menyembah Tuhan yang menyerahkan nyawanya untuk mati. Namun, dengan cara yang sama, kita dapat menemukan kehidupan saat kita mematikan diri sendiri dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nas Alkitab hari ini memanggil kita untuk menjadi sama seperti Yesus dan disalibkan dengan Dia. Bukan tubuh fisik kita yang harus digantung pada salib dan mati. Kita harus menyerahkan diri dengan meletakkan hak kita, keinginan kita untuk menjadi pertama, dan nafsu daging kita. Maka kita akan menerima keselamatan. Ketika kita mengakui kekalahan dalam pertempuran dengan diri sendiri, kita memenangkan perang itu dengan menyerah kepada Yesus. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhanku yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih bisa mendengarkan lagi sedikit firman-Mu melalui renungan dunia yang menakjubkan. Tolong kami Tuhan untuk banyak berserah kepadamu, bukan kepada iblis. Kiranya kejadian masa lalu memberikan pelajaran bagi kami untuk selalu tetap teguh berada dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seru doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.